Kita membahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, bahagia. Akhir Ramadan, insya Allah kita harus bahagia menyambut Fitri. Idul. Gimana Mas Salim? Kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Kalau dari Robi. wajahnya, kalau wajahnya kelihatan seger ini kayak penerima malam Lailatul Qadar ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Gimana? Sehat apa ini hari ini Mas? Amin. Gimana nih? Apa yang bisa diobrolkan kita pada hari ini? Kalau dari sempat kita ketemu di acara sharing kemarin, saya lihat banyak peserta yang antusias soal penentuan yang dasar sekali, Mas. Karena banyak di masa pandemi ini kan banyak orang yang juga baru mulai usaha, entah karena kepepet, karena mungkin diberhentikan kerja, atau mungkin karena di stop sementara, dan sebagainya. Sehingga untuk menutup kebutuhan biaya ini kan mereka butuh berusaha untuk mencukupi kebutuhan pokok utamanya. Akhirnya mereka berusaha untuk mencoba berbisnis, masuk ke ranah bisnis yang baru memulai ya. Nah, ini banyak pertanyaan terkait hal seperti itu, mulai gimana memulainya usaha, gimana menentukan harga, dan sebagainya. Nah, ini gimana kalau kita bahas yang dasar-dasar dulu, Mas? Misalkan penentuan HPP atau penentuan harga jual atau gimana, Mas Salim? Ya, boleh aja. Penentuan harga jual dulu kali ya. Nanti HPP bisa lebih kita bahas di kesempatan yang berikutnya. Baik, Untuk penemuan apa penentuan. penentuan ya, untuk penentuan harga jual ya. Pada prinsipnya kita bisa menggolongkan atau mengkategorikan dengan setidaknya 3 pendekatan. Hmm. Pendekatan yang pertama adalah berbasis pada biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis apa gitu ya, bikin sesuatu, maka biaya yang dikeluarkan itu yang kita jadikan sebagai patokan untuk menghasilkan berapa harus dijual. Jadi kalau biayanya itu ada 10.000 misalnya, terus kita mau ambil untung berapa, maka ketemu harga jualnya. Harga jualnya menjadi 15.000 misalnya. Nah, kalau misalnya kita pengen untung agak tipis, ya 10.000 kita jual harga 12.000. Jadi patokannya dari biaya. Itu pendekatan yang pertama, Mas. Sekarang untuk pendekatan yang kedua itu berdasarkan pada kemampuan konsumen membeli. Jadi kemampuan konsumen membeli ini dapat kita ukur dengan memperhatikan riset siapa konsumen kita. Contoh misalnya kita jualan makanan untuk anak-anak misalnya di sekolah. Kemampuan membelinya mereka 2.000-an. Lah kalau misalnya kita bikin produk yang harga jualnya 5.000, belum tentu laku. Tapi tentunya harus dengan pendekatan yang tepat, termasuk segmennya siapa. Kalau misalnya anak SD atau anak TK-nya itu adalah sekolah favorit, mungkin 5.000 masih masuk. Karena nanti pendekatan value-nya harus disesuaikan. Nah, yang ketiga itu adalah pendekatan kompetitor. Kompetitor pakai harga berapa? Kalau kompetitor pakai harga 10.000, ya otomatis kita juga bisa mengikuti dengan harga yang
sejenis 10.000 juga, agar kita dapat bersaing di market yang kita bidik. Nah, dari 3 tersebut, biasanya harga akan semakin menjadi suka-suka kita kalau bisnis kita makin mampu keluar dari zona red ocean. Ketika kita sudah berhasil menemukan value yang tepat, ya, maka pergerakan value dari yang tadinya berbasis pada fungsional, akhirnya menjadi bergeser pada emosional. Nah, ketika sudah mampu menjadi produk yang pendekatan value-nya adalah emosional, harga sudah suka-suka kita. Sudah menjadi, kita mau kasih harga berapa aja, customer beli. Contoh kasus, kemarin ya, untuk Oreo Supreme, harganya berapa Mas? 500.000. Itu masuk akal nggak? Masuk akal, karena dia di blue ocean gitu. Tapi otomatis dia mendapatkan posisi, sudah mendapatkan positioning di mata customernya. Si Supreme itu sudah, apa nyebutnya, Supreme apa Supreme ya? Jadi Mas ya, dari 3 hal tadi, mulai biaya internal atau kemudian kemampuan konsumen sama kompetitor, ini semacam kayak menyiratkan info bahwa pada calon wirausaha baru bahwa menentukan harga jual pun nggak boleh asal gitu kan ya. Jadi karena kalau kadang dalam pemikiran banyak orang itu kan nentuin harga jual itu kan terkadang mikirnya hanya, wes konsumen di sana jualnya sekian, saya tak harga sekian aja, yang penting terjual, yang penting laku, kan ada kayak gitu Mas ya. Kalau di penjelasan Mas Salim berarti 3 hal ini yang pokok, atau ada yang lain Mas Salim selain ini? Ya, pada prinsipnya kalau kita pemula ini kan targetnya itu adalah produknya diminati. Jadi harga berapapun mungkin akan menjadi pertimbangan berikutnya. Kalau misalnya dengan harga yang murah dan customer berminat, maka otomatis akan sulit untuk mendapatkan keuntungan di tahap berikutnya. Tapi kalau harganya terlalu mahal, lalu kemudian customer juga nggak minat, ya akhirnya malah nggak laku. Jadi kalau bisnis yang baru mulai, apalagi baru membuat produk, ya sebaiknya parameter terdekatnya itu adalah produknya diminati nggak. Customer mau nggak produk tersebut? Ya. Kalaupun misalnya kita belum tahu harganya, ya kira-kira harga berapa yang enak? Kasih label promo kayak gitu, itu udah paling aman. Jadi misalnya begitu kita ngasih label promo, maka orang akan berasumsi harga itu masih belum masuk kategori acuan, tapi lebih ke memperkenalkan produknya. Rugi masih bisa ditolerir, namanya promo kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak niat promo, niat jualan tapi dikasih label promo aja. Nah, dengan begitu maka kita bisa mulai menjadikan target yang beli lumayan ya. Nah, di situ parameter customer meminati produknya itu bisa terpenuhi. Baru kemudian kita bicara tentang bagaimana caranya untuk menjual lebih banyak produk ke customer yang mau kita bidik. Gitu Mas Roni. Itu berarti semua yang disampaikan ini juga cocok untuk bisnis apapun Mas ya. Misalkan kalau kita generalisir kan bisnis ya cuman areanya produk atau jasa. Jadi dua-duanya masuk juga ya Mas? Masuk. Jadi memang dalam kondisi bisnis ya, kita ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama, buat produk dan carilah marketnya. Pendekatan kedua, temukan problemnya market dan carilah solusinya. Mau bisnis mau pakai apa. Kalau zaman dulu ya, ketika bisnis itu masih berbasis pada produk, orang cenderung bikin produk lalu dicari siapa yang mau menjadi customer. Tapi seiring dengan kondisi yang semakin kekinian, orang malah justru market yang didahulukan.
ada problem apa sih di market. Kalau sudah ketemu problemnya, tak bikinkan solusinya. Nah, jadi bisnis yang paling enak ya lebih baik cari dulu problemnya ada apa enggak. Nah, kalaupun kita sudah punya ancer-ancer produk ya, paling tidak sebelum produk itu mau kita buat, kita udah mulai survei, kira-kira produk saya ini solusi atas problem apa di masyarakat. Kalau nggak nemu sama sekali problem yang akan diselesaikan, kalaupun produk itu jadi, belum tentu juga produk itu akan laku. Karena siapa yang mau beli orang nggak menyelesaikan problem apa-apa. Ya, gitu Mas. ya, saya rasa ini cukup menjawab sih Mas, cukup menjawab kegalauan orang-orang yang baru mulai usaha, karena mau nggak mau harus juga aware dengan sekitar kita, karena kita melihat banyak bisnis yang juga gulung tikar di fase yang seperti ini, sehingga banyak yang akhirnya dirumahkan dan bingung mencari potensi apa yang mereka bisa gerakkan, atau mereka ingin mencoba hal baru apa. Mungkin ada sedikit nasihat Mas buat orang-orang yang mungkin hari ini nonton, atau mungkin kalau ini di-upload di YouTube, mungkin mereka pas kebetulan melihat, kemudian mereka merasa ya masih khawatir atau takut salah ya. Kadang pemula itu kan takut salah gitu. Takut salah langkah, nanti harganya kemahalan, nanti harganya kemurahan, nanti udah nggak laku, nanti kan, dan kegaulan banyak itu di area penentuan harga jual saja. Padahal monggo Mas Salim barangkali nasihat Ya, buat pemula. ya, jadi pada prinsipnya bisnis itu jangan terburu dibesarkan kalau kita nggak tahu siapa yang akan menyerap produk kita. Kunci yang terpenting adalah bisnis itu harus menyelesaikan solusi. Kalau misalnya dengan produk yang dimiliki sudah mampu menyelesaikan solusi, yang berikutnya adalah yang punya problem itu mau nggak dikasih solusi dengan produk kita. Nah, kalau sudah begitu, baru dihitung kira-kira berapa yang memiliki problem tersebut. Jadi, yang punya problem siapa, kita kasih solusi apa, lalu kemudian yang punya problem banyak apa tidak. Kalau sedikit, ya nggak usah dikembangkan. Cukup sekedar memenuhi kebutuhan yang sedikit itu. Tapi begitu banyak, maka kita bisa berpikir untuk menduplikasi sebesar-besarnya, sebanyak market yang bisa kita bidik. Makanya bisnis itu kuncinya ada 3. Understanding your business, understanding your market, sama understanding your competitor. Kalau 3 itu bisa kita pahami, bisa kita gali, bisa kita dalami, maka bisnis kita akan terus sustain karena akan mengikuti pergerakan dari pertumbuhan tim kita sendiri ya, artinya bisnis kita seperti apa, lalu kemudian kompetitor kita bergeraknya seperti apa, lalu kemudian market kita arahnya mau kemana. Nah, dari 3 hal itu insya Allah kalau itu mau digali, mau dipahami, maka akan membuat bisnis kita diterima oleh masyarakat. Tinggal setelah itu bagaimana membesarkannya, maka sudah ngomongin tentang sistem, sudah ngomongin tentang partnership yang lebih kompleks, ngomongin tentang legal gitu ya. Kayak misalnya bisnis itu nggak akan besar kalau nggak mikirin legal. Jadi kalau nggak mau legal, ya otomatis bisnisnya nggak akan besar. Tapi kalau mau legal, ya siap untuk besar. Kira-kira gitu Mas Roni. Mungkin nanti di topik-topik yang lain kita bisa gali lebih jauh lagi. Tadi keren sepertinya Mas membahas 3 hal itu, understanding your business, understanding your market, understanding your competitor. Itu menarik itu bahasanya sepertinya.
Ya, Siap. sampai ketemu di obrolan berikutnya. Baik Mas Salim, semoga membawa manfaat. Mumpung Ramadan ini, semoga bermanfaat buat yang melihat atau mendengar sehingga dikategorikan amal jariah ini buat kita semua. Amin. 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 Matur suwun. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.